Nek mau masalah ginjal sithik ana rada keju kira mungkin ana apane. Kalau asap ki wis rampung. Mensuk mana mensugesti darah. Oh. Saya belum bisa mengantuk tapi sakit pinggang banget. Itu dulu neng Pak Sidik itu ada orang punya batu ginjal. Operasi takut terus beli rokok itu yang ginjal. Sakit itu enggak. Perisak dokter juga nggak mau karena takut dioperasi. Terus disuruh terapi di sana nggak mau, tapi ngerokok itu terus. Pas di sana itu kan nganter istrinya apa siapa yang terapi. Dia udah aku sekalian terapi aja udah nggak kuat kan. Belum diterapi itu sakit gitu, terus pengen buang air kecil, keluar batu, nggak jadi, terus nggak mau diterapi, udah sembuh kok. Sungguh-sungguh terjadi siapa namanya lupa, yang ngerokok terus itu keluar kok batu. Ya Tuhan semua, ini kan ada hukum sebab akibat kayak obat, ini kan memang rokok obat. Ya obat yang kita minum itu ya sama dengan itu. Ini anunya kan teknologinya canggih kan, ini pakai asap ya. Dan yang melakukan riset itu kan gabungan banyak ahli ya, kelompok LIPI lah itu. Ada Profesor Greta itu ahli ahli penyakit dalam, dokter ahli penyakit dalam, kemudian ada ahli nuklir, ada ahli mikrobiologi, ada 18 orang senior semua, profesor dokter semua, dan pendidikannya semua luar negeri. Ini memformulasikan ini pakai tembakau lagi kan, gila kan. Kalau kita misalnya ya, karena terapinya di sana itu kan pakai papan dari apa itu Pak Mas? Tembaga, terus kasih kabel. Kita itu sebenarnya kalau pas stres, pusing, nggak enak macam-macam itu kan dalam tubuh kita itu medan listriknya itu kan korodit, ya kan? Nah, itu disarankan untuk kita cari lantai kayak gini, syukur-syukur basah lantai. Terus kalau bisa itu kita tidak pakai baju, pakai celana pendek aja, atau celana dalam, tiduran. Kalau enggak ya minimal tangannya ini, supaya ngegeron itu, ngegeron. Nanti kalau aliran listriknya udah normal, kita stresnya hilang. Stres kan menimbulkan aliran listrik yang kacau kan, ya apa, konsleting kan. Iya, ya tubuh kita kan memang listrik kan. Nah itu kalau dalam hati kan, kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk di zaman Nabi kan duduk di tanah, ngegeron. Kalau duduk masih marah, rebahan, supaya ngegeronnya lebih maksimal. Nah, itu secara ilmiah itu. Karena kacau aliran listrik dalam tubuh kita itu kacau kalau kita bad mood, stres, sedih macam-macam. Supaya digeronkan. Kayak sound itu kalau nggak pakai geronnya nggak cukup, kan mendengung kan. Harus digeronkan. Berarti kalau aliran listriknya gede Pak, deket orangnya yang kacau. Jadi Wahabi kurang geron. Itu memang ada ahli nuklir, ada ahli elektronik. Jadi gabungan serius itu sebenarnya mengguncang dunia. Nah, sebenarnya kemarin waktu Pak Terawan itu sebenarnya ini mau dibangkitkan pelan-pelan, tapi Pak Terawan udah keburu kena masalah dengan COVID itu, melawan COVID kan. Keburu dibunuh dulu oleh kelompok farmasi global. Terawan tuh lucu itu waktu jadi menteri. Puskesmas itu tiap 1 bulan sekali harus mengundang pengobatan tradisional itu. Dukun, bayi macam harus diundang, harus collab, harus kayak semacam diskusi gitu, rutin gitu. Per 1 puskesmas. Iya, tukang pijat, tukang urut macam-macam harus ada komunikasi. Bentuknya diundang atau didatangi, dan diskusi lah. Ini pengobatan timur itu usianya udah jutaan tahun, minimal ribuan tahun. Sementara farmasi barat itu berapa abad? Dari 3, 4, 5 abad lah. Nek cara agama iki nek lara iki rak mingkokan dosa.
orang yang beragama, kata Nabi, setiap hari pasti ada masalah, ada sakit, ada apa. Karena dia melakukan kesalahan. Dosa itu kan kesalahan toh. Karena melakukan dosa. Karena memang anak cucu Adam, manusia itu tidak mungkin tidak melakukan kekeliruan. Maka tidak mungkin pula kalau tidak ada masalah kan gitu. Malaikat nggak pernah ada masalah. Gitu. Malaikat Gabriel no, curhat no, enggak ada. Nggak pernah dosa soalnya. Malaikat Mikael kok terus pijenane Pak Dodo no, enggak ada. Ya karena nggak pernah melakukan dosa karena kita manusia ya. Makanya Tuhan tuh lebih suka manusia daripada malaikat. Kan itu toh. Nah, karena Tuhan Maha Pengampun nih. Maha Pengampunnya Tuhan nggak berguna bagi malaikat toh. Tuhan bisa agak tersinggung dikit kan. Kan manusia itu yang mengkonsumsi Maha Pengampunnya Tuhan kan manusia. Karena terus-menerus kita dosa. Ono lagune Dani sing apik itu bukan cinta manusia biasa. Jadi jangan sok tidak berdosa. Saya beres Pak, masalahnya Biasa. saya sing masalahnya. Nah, mekanisme Tuhan mengampuni dosa itu ada kalanya manusia dibikin salah. Maka orang beriman tuh setiap hari mesti ada masalah, entah pusing dikit, entah cuma tertusuk duri, mesti ada. Entah pilek dikit atau pilek berat, atau nggak punya duit, mesti ada. Karena kita memegang dosa. Kalau kita beragama gitu. Kalau kita kok sehari ini belas semuanya beres-beres saja maksimal semua. Loh kita malah ragu loh. Aku sama Tuhan dianggap beragama nggak sih ini? Nah itu. Karena rumusnya orang beragama begitu. Atau jangan-jangan aku sudah hidup bersama malaikat ini. Udah ganti alam nggak terasa gitu loh. Nek aku nggak ada apa-apa kok wong liya. Wah harmoni kelakuan. Yang penting dosa itu sebisa mungkin tidak merugikan sesama makhluk Tuhan. Udah gitu aja. Dosa dengan Tuhan itu nggak usah minta maaf diampuni lah. Apalagi minta maaf. Nggak usah minta maaf aja diampuni. Karena Tuhan Maha Pengampun. Kadang-kadang aku bilang sama wahai Tuhan, aku tidak minta maaf padamu. Meskipun dosaku banyak banget. Salahku padamu banyak banget. Tapi aku nggak usah minta maaf karena aku tahu engkau nggak usah aku minta maaf udah memaafkan kok. Karena engkau Maha Pemaaf. Angel to ya. Ngel ora. Ana imane dhuwur iki ngono kuwi. Nek sithik minta maaf sama Tuhan Gusti Allah, ini orang ini suudzon sama aku. Ngono to? Oh, enggak usah minta aja tak kasih kok. Masih minta aja gitu. Makanya karena kita dosa itu salah satu resep Nabi itu, kalau kamu pengen rezekinya banyak baca istighfar. Ngalahikum bil istighfar. Astagfirullah ya Allah ya Tuhan, aku minta ampun, aku minta maaf. Dosanya kan habis. Dan sebenarnya kita nggak usah minta maaf sudah diampuni Tuhan kan. Tapi karena ini minta maaf terus sama Tuhan dan dosanya sudah diampuni, diganti Tuhan dengan rezeki. Itu baca sholawat sambil istighfar. Ya Allah limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan ampunilah diriku. Terus menerus gitu. 2 tahun aja. Setiap kita terus menerus gitu sambil ngobrol sambil apa gitu. Itu kaya raya. Tapi biasanya itu baru sebulan aja udah lupa. Jadi nggak jadi kaya raya. Masalahnya itu. Ada humor begini. Kamu jarang-jarang Pak istighfar kok. Temanmu yang satu istighfar terus. Kamu nggak pernah astagfirullah. Ya karena aku udah kaya, dia kan masih kere. Humor itu. Astagfirullah itu kan artinya ya Tuhan ampuni aku. Pakai itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Wong yang bikin bahasa juga Tuhan kan gitu kan. Pakai bahasa Thailand juga bisa. Tang ting tung glung. Kalau bahasa Karo apa? Ya Tuhan ampuni aku. Tuhan alami salahku. Alami aku. Tuhan alami aku. Alami aku. Alami itu apa? Alami itu ampuni. Min Itulah Bukan dari. alami min aku. Ampunilah. Alami
Tasdid enggak mimnya? Enggak, tasdid itu double enak. Pakai idgham bihuna. Alamin aku. Itu bahasa Arab atau bukan Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Limpahkan salat untuk nabimu. Oh, udah. Kalau orang Islam ya enak, mungkin enaknya bahasa Arab. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Astagfirullah. Terus gitu. Kalau pas kita nggak ada apa-apain gitu, nggak sedang apa-apain, sambil nyopir, sambil apa, sambil tiduran, sambil terus begitu. 2 tahun pasti kaya raya, tak jamin. Aku ragunya itu bisa 2 tahun ya. Oh, Arman tuh dulu sampai gym aja memainkan dia. Kita bayangkan apa, wah aku pengen makan sate, tiba-tiba ada sate. Iya. Iya, orang ngasih sate atau istri memberikan sate atau apa gitu, iya. Tahu-tahu ada aja sate. Iya. Atau ada teman, yuk, tak traktir makan sate, gitu. Nah teman. Iya Pak. Ini Arman dan. Sampai ke gunung loh Pak, gunungnya nggak masuk akal. Iya. Minta semangka, terus ayam Goreng. Bu, ayam goreng. Beneran Bu, datang beneran Bu. Zaman masih main-main begituan. Iya, doa kaya itu Pak begitu. Gampang Mas Andy. Enggak usah bisnis forex. Forex just. Forex just. Forex gas ya. Iya gitu. Apalagi kalau istighfarnya untuk umat Rasulullah. Sekali kata guru sekumpul itu, barang siapa membaca Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kan yang sudah meninggal maupun yang sudah hidup, manusia semua ini, maka dia diampuni oleh Tuhan dosa-dosanya sebanyak umatnya Nabi Muhammad. Atau dalam kalimat lain, istighfar kayak gitu sekali itu sama dengan istighfar astagfirullah, aku mohon ampun ya Tuhan sebanyak umat Rasulullah. Bisa yang praktis-praktis baik kan. Ngel-ngel arep gempur salafi ya bingung kan. Maka itu tadi umurnya sedikit itu astagfirullah. Bisa kira apa ya? Ada yang lebih hebat lagi. Afdhalud dunga kan alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan. Kalau dalam bahasa Nasrani ya puji Tuhan. Ini tuh. Itu sebaik-baik doa. Puji Tuhan, alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan. Di dalam kalimat puji Tuhan atau alhamdulillah itu terkandung semua permintaan. Terkandung semua permohonan. Jadi sering-sering mengucapkan alhamdulillah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia segala puji bagi Tuhan. Sedaya pangalembono namun kagunganipun Gusti. Nah itu coba kan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah banyak. Nah, supaya itu ada sertifikatnya, ada stempelnya. Itu kita mengingat bahwa ini yang bilang adalah Nabi Muhammad. Jadi kita ingat alhamdulillah, alhamdulillah ini yang bilang itu Rasulullah kan. Kalau kita nggak pakai ingat itu nggak jadi. Karena stempelnya kan dari itu. Alhamdulillah. Ada di Gus Mus itu pernah cerita ya. Di dekat beliau itu ada kiai yang disebut yang diberi gelar Kiai Alhamdulillah. Nah, di buku Islam itu gampang kan ada. Memang Joni pernah ke sana membuktikan, nggak percaya kan? Joni ke sana, ya bener. Jadi datang itu dengan santrinya Alhamdulillah, santrinya gitu. Begitu lihat misalnya gini, ketemu Alhamdulillah. Dari mana Mas? Dari Jogja. Alhamdulillah. Kapan berangkat Mas? Tadi jam sekian. Alhamdulillah.
Udah anu Mas, alhamdulillah gitu tuh. Alhamdulillah. Belum tuh yo kaya-kaya orang. Untuk jalan kaya nggak usah pelihara tuyul. Baca alhamdulillah. Jadi logikanya begini, kalau orang-orang yang kecerdasannya terbatas itu akan membantah. Loh, apa logikanya? Duit harus dicari, harus kerja, harus ini kok dengan alhamdulillah mendatangkan duit. Oh, kamu bodoh. Ketika kita banyak mengucapkan alhamdulillah, semesta alam mikrokosmos kita itu siap menerima duit, siap menerima uang. Kalau bentuknya itu uang itu datang dengan pekerjaan, maka kita akan bekerja dengan lebih baik. Kalau membutuhkan gagasan, ide, akan banyak ide datang yang mendatangkan menjadi sebab datangnya uang. Gitu loh. Kayak misalnya kita mau bisnis, jualan, misalnya jual mobil. Orang banyak mengucap alhamdulillah. Itu nanti omongannya dengan calon pembeli itu beda dengan orang yang enggak itu. Semesta dalam diri kita itu kan meningkat daya marketingnya gitu loh. Jadi ono rumusnya kuwi. Mempengaruhi ucapan-ucapan, kata-kata itu kan mantra kan. Itu kan kalau dalam ilmu fisika itu kan frekuensi kan. Mengucapkan alhamdulillah itu mempengaruhi medan magnet dalam diri kita. Mempengaruhi enzim yang diproduksi oleh tubuh kita. Gitu loh. Itu rasional. Jadi misalnya dua orang marketing jualan rumah, yang satu alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah itu kegembiraan dia kan naik. Ketika ketemu calon pembeli kan udah terpesona dulu. Adil kan gitu. Yang satu enggak baca apa-apa, udah pusing kan? Teringatnya cuma pengen jadi kucing. Yang enggak usah beli makanan yo. Iya kan, deal-dealannya nggak jadi. Aku gitu orang yang sangat rasional. Aku dulu menentang agama menjadi etis karena rasionalitas saya yang terbatas. Setelah rasionalitasnya itu sudah lebih dari terbatas, aku baru paham agama itu ternyata rasional. Gitu loh. Jadi orang ateis itu sebenarnya orang yang rasionalitasnya itu terbatas. Kalau bagi saya itu gitu. Orang yang rasionya itu di atas ambang batas, di atas dikit aja, udah menerima agama itu dengan sebagai sesuatu yang wow kan, rasional banget. Ya sama dengan sodako macam-macam. Kenapa sodako itu membuat kaya? Karena sodako itu pada prinsipnya membiasakan diri untuk melepas aset. Orang biasa membiasakan diri melepas aset, maka dia akan mudah sekali menangkap aset berikutnya. Itu adalah logikanya. Dalam cara ekonomi itu kan, kalau ekonomi mau naik kan, apa jenis belanjanya harus dinaikkan kan itu. Itu sama aja, itu rasional kan. Orang yang biasa melepas itu akan pandai dan cerdik menangkap. Tapi orang yang nggak biasa melepas, nggak terampil melepas, ya mau menangkap gimana? Mau tangannya masih pegang gini, mau nangkap gimana? Nggak bisa. Gini ya, nggak ketangkap juga loh. Itu logis. Nah, aku kepengin ada psikolog yang melakukan riset ini gitu, merumuskan teorinya secara akademis gitu. Ini kan teori aja, rasionya aja toh. Namanya percobaannya kan belum. Rumusan akademisnya kan belum. Jadi nggak usah sulit-sulit kalau cuma mau jadi orang kaya. Makanya kiai-kiai itu biasanya ngasih wirid dengan jumlah. Jumlah itu kan sebenarnya untuk ngontrol. Karena Rasulullah juga memberi contoh, baca ini sekian kali itu sebenarnya untuk kontrol saja supaya kita tidak terlena, tidak terlupa. Pengen kaya kiai baca alhamdulillah sehari 10.000. Kan kalau sudah 10.000 kan terus-menerus ke situ kan? Enggak akan lepas tuh baca alhamdulillah berapa kali? Ya sebanyak-banyaknya ya, nanti 2 kali 3 kali udah. Ada. Tapi kalau kita terpaku pada hitungannya, ya kita terjebak lagi.
Terjebaknya nanti kita menjadi tidak kuat melaksanakan, bosan melaksanakan. Jadi ya gagal kaya lagi. Kembali ke kere. Pak Sentot terbabak. Ya Allah. Dan salah satu fungsi kita memegang harta benda yang banyak kaya itu kan untuk diakui. Iyalah, untuk diakui orang sebagai orang kaya kan gitu. Ada kalanya kita sudah pegang uang banyak tapi orang nggak percaya kalau kita kaya. Iyalah, nggak pernah percaya. Tapi ada kalanya kita nggak usah pegang uang aja orang percaya kalau kita itu kaya raya. Iya. Aku itu berkali-kali ditawari tanah seharga 5 miliar, bangunan seharga 10 miliar. Pak Kiai ini murah loh, berapa 5 miliar? Kalau Pak Kiai barangkali mau membeli, berkenan membeli, oh ya saya istikharah dulu. 5 miliar. Temanku yang punya 5 miliar nggak ditawari, nggak percaya kalau dia punya, gitu loh. Orang itu nggak percaya, tapi orang itu percaya kalau saya punya. Berarti kaya raya. Itu salah satu contohnya fungsinya. Kalau cuma diakui aja tetap nggak punya uang ya nggak enak. Itu ming salah satu fungsi kayak. Fungsi yang lain tetap megang bener. Jangan awat, mau alhamdulillah ming diakui kaya. Keras itu nggak jadi membaca kan. Nah kalau mau berat-berat, ini saya bukan berat-berat. Kalau mau rutin, kan banyak sekali tuh baca surat Yasin pagi, petang. Itu bikin kaya juga. Masalahnya kan gini, baca Yasinnya bener apa enggak? Aku udah baca Yasin pagi dan petang selama 2 tahun kok tetap kere ya Pak Kiai. Baca Yasinmu salah kok masalahnya. Kan itu toh. Kita kalau passwordnya salah kan nggak bisa. Nah, mau transfer aja pakai HP kalau passwordnya salah ya error ya kan itu toh. Nah alhamdulillah kan sengora lah salah. Mungkin alhamdulillah iso kleru yo. Saking eleke cangkeme to. Masa alhamdulillah kowe kleru. Mung alhamdulillah ngono masa kleru. Wah, dioperasi cangkeme. Nek Yasin salah sih ya ta ora tau ngaji. Apa tajwide salah sih mungkin kan itu. Nek alhamdulillah kok ngantek salah yo. Untune dioperasi. Astagfirullah yo salah. Wis kebangetan toh. Nah, orang Betawi itu dulu astagfirullah itu diplesetkan menjadi astaga. Nah, itu astaga itu astagfirullah. Kalau kita bilang astaga dalam niatnya untuk astagfirullah ya tetap jadi kok. Tuhan yang memaklumi. Astaga. Lu astaga. Ini mirip menjadi kaya. Pak astaga, astagfirullah maksudku. Malaikat ya bingung, astaga. Tuhan menurunkan wahyu kepada malaikat, itu kasih rezeki yang banyak loh. Kok kasih rezeki yang banyak ya Allah? Ini enggak baca ya astaga itu. Kok sekarang ada aturan baru ya astaga. Astaga kalau niatnya astagfirullah ya tetap jadi. Ini kan ya wagu tuh astaga. Astaga itu dari astagfirullah. Semelah itu kira-kira bismillah. Semelah itu kan artian menerima dengan menyebut nama Tuhan. Kalau sudah menyebut nama Tuhan ini kita bisa menerima apapun. Karena bukankah toh semuanya ini dari Tuhan kan gitu. Nah, semelah artinya itu menerima toh. Semelah, orangnya semelah. Orangnya selalu dengan nama Tuhan kan gitu. Semelah. Ya lah ngono Gusti Allah ya maklum. Ming malaikat mungkin gemes kan. Astaga kayak rezeki Gusti Allah. Ya malaikat arep napa to. Ngono to. Astaga gitu. Musa wong Jawa malaikat arep napa? Astaga. Ngafuwun dadi apem. Apem itu dari ngafuwun. Minta maaf ngasih sesuatu. Dalam rangka minta maaf pada orang ngasih kue.
yang dibuat dari gandum, kemudian apa ini, perasan kelapa itu apa, santan, kasih gula, kasih apa, terus digoreng. Aku minta maaf ya Pak Wan sambil ngasih roti itu. Lama-lama roti itu disebut ngafuwun, sesuai apem. Iya. Maka di Klaten itu kan ada tuh lempar apem. Saling melempar maaf. Saling meminta maaf. Anunya gitu. Orang Salafi Wahabi salah paham. Bid'ah kan. Kalau dibilang bid'ah itu yang misalnya ya. Misalnya kita tahlilan. Terus itu bid'ah, Rasulullah tidak mencontohkan. Nah, kamu pakai HP, ya kan tidak menyangkut ibadah. Oke, orang Salafi Wahabi itu kan kagum sama Imam Ahmad. Kan itu. Imam Ahmad itu menyampaikan beliau itu dari Irak pergi haji 3 kali yang jalan kaki. Haji kan ibadah, oke kah? Nabi tidak pernah pergi haji jalan kaki. Kenapa tidak dibilang bid'ah? Imam Ahmad itu jalan kaki 3 kali. Jalan kakinya. Yang pakai onta, pakai kuda enggak diceritakan, tapi beliau mengatakan aku 3 kali pergi haji jalan kaki. Nabi enggak pernah ngasih contoh. Nah, dasarnya Imam Ahmad apa? Karena ibadah itu, nilai ibadah itu seberapa berat melaksanakan. Ada hadis Nabi, pahala itu apa korelasinya dengan seberapa berat dan berat melaksanakan. Kan itu. Jalan kaki kan berat. Oh, dari ibu kota Irak itu mana? Baghdad ya. Iya. Kok itu enggak dibilang bid'ah? Jadi orang Salafi Wahabi itu ya pokoknya otaknya enggak lengkap gitu. Antara mereka sendiri ya kalau kepentingannya berbeda ya saling mengecam, saling mengkafirkan. Enggak usah mikir Salafi lah. Mikir alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Itu sebaik-baik doa. Kita baca alhamdulillah itu berarti kita mengajukan semua permohonan kita. Jadi sebenarnya doa yang paling, kalau doa itu kalau mau ringkas gitu ya di sholat itu udah lengkap semua diminta karena udah baca alhamdulillah. Itu semua doa udah terkumpul dalam alhamdulillah. Puji Tuhan. Enggak, filosofi puji Tuhan itu apa? Segala puji bagi Tuhan ini. Terus diringkas. Mau irit, main irit gitu ya. Kalimat elips ya itu. Puji Tuhan. Segala puji bagi Tuhan maksudnya gitu ya. Terpujilah Tuhan. Padahal yang terpujilah itu bukan Tuhan. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Mosrek kuwi. Terpujilah Tuhan wahai ibu bapak guru gitu. Ya Salafi gitu caranya gitu. Otaknya itu ada yang putus. Udah ketemu Bang? Yang karo tadi puji Tuhan tadi. Aku apa? Yang segala puji bagi itu astagfirullah tadi ya. Puji ya. Tuhan dalam bahasa sana? Dibata. Hah? Dibata. Gibata. Dibata. Dibata. Terus ada batu. Iya. Jadi bisa itu dibatahu akbar. Dibata kan Tuhan kan? Dibata. Bahasa Toba juga itu. Coba dibata. Debata dong. Ya, tadi yang astagfirullah tadi apa? Alami min aku. Alami min aku. Alami min aku. Iya ya Pak. Alami aku juga bisa ya rasa pakai min. Alami ya aku bisa. Tapi min itu ada harapan. Oh. Lah gitu ya. Alami min aku. Alami min aku. Min aina Bisa, anta. salah bisa harapan. Atau ada kata semua. Permohonan lah.
berharapnya Kalau alami aku itu lebih ke ampuni. pernyataan ya. Tapi alami min aku itu doa ya. Ada mohon. Iya. Hati-hati loh nanti bikin agama sendiri Plato. Ya, enggak apa-apa. Dia udah mulai ngerancang Dia doa-doanya. dia Ngerancang doa-doa. Sultan udah target Sultan udah tercapai. Target berikutnya adalah menjadi nabi. Mungkin doa-doaan dicatat ya. Di Nusantara itu kan sebenarnya ada ribuan agama. Dan orang yang suka-suka aja kan, boleh-boleh saja. Bahwa kita tidak cocok itu kan urusan kita. Urusan dia, kalau dia cocok ya nggak apa-apa. Asal dia tidak memaksa orang untuk harus ikut dia, kita wajib melindungi.